Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Iksir Elia, dosen tadris Bahasa Indonesia UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ragam dan variasi penggunaan bahasa dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Mengapa perlu belajar tentang ragam dan variasi penggunaan bahasa? Nah, teman-teman semua, materi ragam dan variasi bahasa diharapkan dapat mengantarkan mahasiswa menuntun pemahaman yang lebih mendalam terhadap kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas kebahasaan para mahasiswa sehingga dapat membentuk generasi bangsa Indonesia yang lebih baik dari generasi sekarang. Materi ini merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan menguasai materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi kebahasaan yang memadai, keterampilan memilih dan menggunakan ragam bahasa yang sesuai, serta munculnya sikap arif dalam berbahasa. Nah, teman-teman semua, sebenarnya apa sih ragam bahasa itu? Nah, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, serta medium pembicaraannya. Ragam bahasa dapat dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Baiklah, berikutnya kita akan lebih memahami secara mendalam tentang ragam dan variasi bahasa Indonesia. Kita akan belajar bagaimana karakteristik tiap ragam bahasa dan juga variasi bahasa Indonesia. Secara garis besar, dalam bahasa Indonesia ada 3 ragam bahasa, yaitu dibagi berdasarkan 1. Cara penyampaiannya, 2. Situasi pemakaiannya, dan yang ketiga dilihat dari isinya. Berdasarkan cara penyampaiannya, ragam bahasa dapat dipilah menjadi ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 jenis, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Berdasarkan isinya, ragam bahasa dapat dirinci kembali menjadi ragam bahasa ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Ragam bahasa formal juga disebut sebagai bahasa resmi. Sebaliknya, ragam bahasa non-formal dikenal juga sebagai ragam bahasa tidak resmi. Setiap ragam bahasa dapat diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Begitu juga ragam tulis juga dapat diidentifikasikan ke dalam ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Baik, teman-teman semua, setelah kita membahas tentang ragam bahasa, sekarang kita akan membahas tentang variasi penggunaan bahasa. Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi bahasa ini disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen. Sama halnya seperti kita hidup di Indonesia dalam lingkungan yang beraneka ragam budaya sehingga menyebabkan banyaknya variasi bahasa yang ada di Indonesia. Variasi bahasa Indonesia sendiri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu dilihat dari segi penutur, segi pemakaian, segi sarana, dan juga keformalan. Untuk lebih mengenal tentang variasi bahasa ini akan kita jelaskan lebih lanjut satu persatu.
Kita simak bersama-sama ya. Variasi bahasa dari segi penutur dibedakan menjadi 4, yaitu idiolek, dialek, kronolog, dan juga sosiolek. Biasanya variasi bahasa ini adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan penuturnya. Perbedaan ini muncul karena perbedaan asal-usul, status sosial, kelompok masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Sebagai contoh, bahasa Indonesia yang dipakai oleh Pak Rudi, seorang dokter yang berasal dari Kawanua, berbeda dengan bahasa Indonesia Pak Ruslan, seorang dokter dari Batak. Nah, variasi bahasa yang demikian muncul karena perbedaan penuturnya, yaitu dilihat dari asal daerah penutur. Variasi bahasa berikutnya dilihat dari segi pemakaian berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya. Variasi bahasa ini disebut juga sebagai fungsiolek atau register, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keperluan atau bidang apa yang dibicarakan. Misalnya, variasi bahasa pada bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosakata. Setiap bidang biasanya mempunyai kosakata khusus yang tidak digunakan dalam bidang lain. Contohnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan dikenal istilah kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, ataupun penilaian. Nah, istilah-istilah seperti itu belum tentu muncul dalam bidang pertanian, militer, ataupun jurnalistik. Variasi berikutnya dilihat berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan. Misalnya, komunikasi yang dilakukan melalui telepon tentu saja berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk SMS. Fenomena berbahasa dalam media sosial pun sangat bervariatif. Sekarang ini banyak bahasa-bahasa baru yang muncul akibat dari tren media sosial. Variasi bahasa dari segi keformalan ada beberapa jenis, yaitu variasi bahasa beku, variasi resmi, variasi usaha, variasi santai, dan juga variasi akrab. Variasi baku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan pada situasi hikmat seperti upacara agama, kenegaraan, dan juga khotbah. Variasi bahasa beku ini pada umumnya tidak berubah dalam jangka waktu lama karena dipedomani oleh jenis situasinya. Berikutnya, variasi bahasa resmi memiliki beberapa ciri-ciri antara lain kemantapan tata bahasa, penggunaan kosakata yang resmi dan lengkap serta tidak disingkat-singkat, dan kalimatnya terpilih sehingga memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu. Ragam resmi merupakan kebalikan dari ragam santai, yang dicirikan dengan penggunaan bahasa yang tidak mantap kaidahnya. Kosakata yang digunakan menyiratkan makna keakraban dan juga kalimatnya tidak harus bermakna lengkap. Berikutnya, variasi usaha. Nah, variasi bahasa ini lazim digunakan dalam dunia perdagangan, periklanan, dan juga media massa. Variasi ini ciri keformalan tetap ada meskipun tidak kaku. Istilah-istilah yang digunakan juga khas dalam dunia usaha. Yang terpenting pada variasi ini adalah adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan kata dan kalimat, sehingga dapat mementingkan pesan atau makna. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan tentang ragam dan variasi penggunaan bahasa.
Untuk tugas berikutnya, silahkan kalian buat peta konsep atau mind mapping yang berisi rincian secara detail dan mencerminkan pemahaman Anda terhadap materi ini. Silakan dikerjakan dan juga dilanjutkan dengan mengerjakan 5 soal yang ada di lampiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.